Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Husaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari COVID-19 pada kehamilan atau pada ibu hamil. Nah, teman-teman, yang kita ketahui pada tahun 2020 ini, di mana Kesehatan Dunia atau WHO dihebohkan dengan salah satu virus terbaru, yaitu COVID-19. Diinformasikan kembali oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa adanya kasus terbaru pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Nah, kasus ini pun berkembang sangat cepat dan pesat secara global pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency of International Concern atau disebut dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Nah, pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan novel coronavirus disebut dengan coronavirus disease. Kemudian pada masa inkubasi coronavirus ini berlangsung 1 hingga 14 hari. Gejala klinis yang muncul pun beragam, dimulai dari flu, batuk, pilek, panas, kemudian nyeri pada tenggorokan, nyeri pada kepala, kemudian nyeri pada otot. Nah, selain itu pula ada beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap sehat. Nah, untuk yang memiliki resiko besar terdampak atau terkena pada COVID-19, selain seluruh orang manusia itu bisa terkena COVID-19. Namun ada beberapa hal atau beberapa orang yang mudah terkena, yaitu pada orang dewasa atau orang tua yang memang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, jantung, ataupun sesak napas. Terkonfirmasi di Indonesia saat ini yang terkena COVID-19 ini sejumlah 66.226 jiwa. Kemudian dalam kesembuhan di saat ini sudah mencapai 30.785 jiwa. Dan untuk angka meninggal dunia atau kematiannya sejumlah 3.309. Dan untuk tertinggi di Indonesia ini yang terkena COVID-19 ini yaitu di Jawa Timur. Kalau untuk di Jawa Barat sudah menurun. Nah, untuk di kalangan dunia yang paling terbesar yang saat ini terjadi yaitu di Amerika Serikat yang sangat tertinggi. Nah, selain itu dari dampak COVID-19 ini sangat banyak, selain dari perekonomian, kemudian banyak pekerja yang dirumahkan, kemudian anak sekolah ataupun anak kuliah yang dirumahkan pula. Selain itu pun jam ibu hamil yang memang untuk kontrolnya pun lebih dijaga atau bisa melalui pesan WhatsApp atau melakukan terlebih dahulu janji kepada bidan ataupun dokter yang akan dikunjungi. Adapun pencegahan COVID-19 untuk siapapun, saya ambil dari BNPB di internet. Yang pertama adalah mencuci tangan 6 langkah. Ini sesuai petunjuk dari WHO. Setelah itu physical distancing atau melakukan jaga jarak pada siapapun dan kapanpun. Kemudian menggunakan masker dimanapun dan kapanpun, yaitu masker kain. Selain itu juga untuk tidak berpergian pada zona merah. Selain itu, ketika bersin ataupun batuk, alangkah lebih baiknya untuk menutup menggunakan siku ataupun tisu. Tidak memegang wajah saat kalian berada di luar. Selain itu tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan. Selain itu untuk rumah sakit dan tempat umum seperti mal ataupun pasar dan kantor diharapkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 dalam pencegahan penularan virus ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.